Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya Pendeta Alexander Philip akan membawakan kita dalam renungan pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan atas kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga hari ini kami dimampukan kembali akan memulai segala aktivitas kami. Sebelum kami melakukan semua kegiatan kami Tuhan, biarlah hari ini Engkau perlengkapi kami dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan hari ini senantiasa menjadi penuntun kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami menyadari Tuhan segala kelemahan dan kekurangan kami. Oleh sebab itu biarlah tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan dengan hikmat daripada sorga, mampukan kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu itu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini, yaitu dari kitab Perjanjian Baru Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18a. Dengan perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul tetap bersemangat dan bersukacita walaupun dalam penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar kata penjara, di benak atau pemikiran kita pasti adalah suatu tempat yang menyeramkan, pengap, dan penuh sesak. Penjara adalah tempat bagi para penjahat dan orang-orang yang terlibat dalam kasus kriminal dan orang yang melanggar hukum. Penjara-penjara khususnya di zaman Romawi adalah penjara yang letaknya di bawah tanah. Situasinya gelap, pengap, dan makin berat perbuatan seseorang hukuman, maka ia juga semakin ditaruh ke bagian penjara yang paling bawah. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Ia harus mendekam dalam penjara. Ia dipenjara bukan karena telah melakukan kesalahan atau melanggar hukum, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara sekalian, ia dipenjara justru karena ia menyampaikan kebenaran melalui pemberitaan Injil. Dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan dalam firman Tuhan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, Paulus dipenjara adalah karena ia memberitakan kebenaran. Ia memberitakan tentang Kristus, sehingga akhirnya ia mendapatkan sebuah konsekuensi. Ia harus ditangkap dan dipenjarakan. Nah, saudara sekalian, walaupun harus mendekam di penjara, apakah Paulus lalu merasa kecewa, sedih dan marah kepada Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Penjara tidak membuat Paulus kehilangan semangat untuk melayani Tuhan, saudara-saudara sekalian. Tembok penjara tidak mampu membelenggu dan membatasi Paulus. Justru saat di penjara inilah ia tetap sanggup menguatkan jemaat Tuhan dengan surat-surat yang ia kirimkan pada saat itu. Kokohnya tembok penjara tidak akan mampu merampas sukacitanya. Karena walau ia di penjara, Paulus tetap bersukacita di dalam Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa maksud dan makna firman Tuhan hari ini dalam hidup kita? Seperti halnya Paulus mengalami penderitaan, yaitu di penjara karena ia memberitakan Injil. Mungkin saat ini ada banyak di antara kita yang juga merasakan hidupnya bagaikan di penjara. Misalnya di penjara dengan sakit penyakit, di penjara dengan kegagalan, di penjara dengan kesulitan-kesulitan ekonomi, di penjara dengan masalah keluarga, di penjara ada juga yang di penjara karena perlakuan tidak baik dari orang-orang sekelilingnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita menghadapi kehidupan sebagai orang percaya, ada kalanya kita menghadapi semuanya itu. Bahkan ada yang dipenjara karena perlakuan tidak baik oleh orang-orang karena melihat iman kita hari ini. Ada yang dikucilkan, ada yang diejek, ada yang dihina dan mendapatkan perlakuan yang buruk. Seperti halnya Paulus, mari kita tetap bertekun di dalam iman. Tekunlah hari ini berdoa. Tekunlah hari ini memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Serahkanlah segala kekhawatiran dan masalah kita kepada Tuhan. Ketika kita tetap melakukan semuanya itu dengan baik, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, maka biarlah hari ini, apapun yang menjadi segala pergumulan hidupmu, apapun yang memenjarakan engkau, sehingga akhirnya membuat sukacitamu hari ini seolah-olah hilang, mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka segala hal yang kita lakukan hari ini dengan tekun, percayalah, maka Tuhan akan melawat, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membebaskan kita dari setiap pergumulan kita hari ini. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara sekalian, mari kita senantiasa tetap hidup di dalam Tuhan dengan kesetiaan, seperti halnya Rasul Paulus. Maka apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan akan memenuhi hati kita dengan sukacita, dengan kekuatan, agar kita dapat melewati semuanya itu dengan baik. Bapak ibu saudara sekalian, apapun yang saudara hadapi saat ini, tetaplah kuat dalam mengikuti Tuhan dan tetaplah berharap kepadanya, maka Ia akan menolong dan memulihkan hidupmu. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Engkau hari ini mengingatkan kami untuk senantiasa kuat dan tetap hari ini percaya bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang mampu menghalangi kuasa Tuhan. Walaupun hari ini kami mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan itu bagaikan sebuah penjara yang hari ini mengungkung kehidupan kami, yang terkadang bisa saja membuat sukacita kami hilang di dalam Tuhan. Tetapi karena hari kami percaya memiliki Allah yang penuh kuasa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ketika kami hari tetap bertekun, kami tetap setia di dalam iman dan memberitakan kebenaran dimanapun kami berada, walaupun pergumulan, walaupun penderitaan, bahkan mungkin perlakuan orang lain kami hadapi hari ini, biarlah itu semua Tuhan, kami mampu melewatinya tetap bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami mohon penyertaan dan istimewa kami yang hari ini akan melaksanakan berbagai macam aktivitas kami. Tolonglah kami Tuhan, berilah kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Allah. Dan biarlah hari ini juga apapun yang kami kerjakan, kiranya itu semua Tuhan sertai, Tuhan berkati, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya itu diberkati oleh Tuhan, dan diberikan keberhasilan daripada Allah. Sembuhkanlah kami yang hari ini sedang sakit, berikanlah kekuatan bagi kami yang hari ini sedang lemah, dan kami serahkan kehidupan kami hari ini, dan orang-orang yang kami kasihi, jaga dan lindungilah kami Tuhan, bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus, dan dengan kuasa-Mu Tuhan jauhkanlah kami daripada mara bahaya, kuasa iblis, kuasa jahat, sakit, penyakit, dan hal-hal yang tidak baik yang ingin mengganggu hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kuasa-Mu menyertai kami, maka hidup kami selalu merasa damai sejahtera, selalu merasakan bersemangat, merasakan sukacita, terlebih senantiasa memampukan kami untuk bersyukur dalam segala hal. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, dan seluruh doa kami hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.